Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, di mana pada Jumat yang lalu sudah kita jelaskan bab yang ke-33 dari Kitabus Shalah, yaitu al-jahru bil qiraah fis subhi wal qiraatu 'alal jin, menjaharkan bacaan ketika salat subuh dan bacaan Nabi kepada jin, di mana pada atau dalam bab ini disebutkan hadis Abdullah bin Abbas yang beliau secara singkat kita simpulkan bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak membacakan secara sengaja kepada jin Al-Quran, tetapi para jin itu yang datang mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran ketika sholat subuh. Sedangkan hadis yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi SAW didatangi oleh jin, kemudian beliau pergi bersamanya dan membacakan kepada mereka. Maka kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwasanya makanan yang kita makan yaitu berupa daging, setiap tulang dari daging tersebut yang kalau kita baca bismillah maka itu akan menjadi makanan bagi jin. Dan Nabi SAW melarang kita untuk istinja dengan tulang dan juga dengan kotoran, kotoran hewan. Dalam bab ini tentunya yang dijelaskan yang berkaitan dengan bab ini adalah bahwasanya Nabi SAW membaca bacaan dalam salat subuh dengan suara yang keras atau jahar, sehingga dalam hadis Abdullah bin Abbas sebutkan bahwasanya para jin ketika itu sempat mendengar bacaan Nabi SAW. Ini faedah dari bab ini atau dari hadis ini, di mana Nabi SAW yang mengeraskan bacaan ketika sholat subuh. Kemudian bab yang ke-34 yaitu bab al-qiraatu fi dhuhri wal asri, yaitu bacaan Nabi SAW dalam sholat zuhur dan asar. Bacaan sholat Nabi SAW dalam sholat zuhur dan asar. Imam Muslim menyebutkan hadis dari Abi Qatadah, qala kana Rasulullah SAW yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi rak'ataini al-ulayaini bi Fatihatil kitabi wa suratain wa yasmi'una al-ayata ahyanan
wa kana yutawilu ar-rak'ata al-ula min adh-dhuhri wa yuqassiru ats-tsaniyata wa kadzalika fi subhi. Dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat bersama kami, yaitu menjadi imam atau mengimami kami salat. Kemudian beliau membaca dalam salat zuhur dan asar di rakaat atau di dua rakaat yang pertama, beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Dan kadang-kadang beliau memperdengarkan kepada kami bacaan tersebut, di mana rakaat yang kedua, yang pertama lebih dari salat zuhur itu lebih panjang ya, dibandingkan dengan atau rakaat pertama dipanjangkan oleh Nabi SAW, sedangkan rakaat kedua dipendekkan oleh Nabi SAW. Begitu juga salat subuh. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nahrizu atau nahrizu ya. Kunna nahzuru ya, qiyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal asri fa hararna qiyamahu fa hazarna ya, qiyamahu fi rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri qadra qiraati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hazarna qiyamahu fil ukhrayain qadra nisfi min dhalika wa hazarna qiyamahu fi rak'ataini al-ulayaini min al-asri ala qadri qiyamihi fil ukhrayaini min adh-dhuhri wa fil ukhrayaini min al-asri ala nisfi min dhalika. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan kunna nahzuru au nahrizu au nahziru ya. Bisa baca dengan dhammah atau kasrah ya, nahzuru atau nahziru, yaitu artinya kami memperkirakan ya, memperkirakan berdirinya Rasulullah SAW atau menghitung, memperkirakan ya, berdirinya Rasulullah SAW dalam salat zuhur dan asar, maka kami hitung atau kami kira-kira berdirinya Rasulullah SAW di dua rakaat pertama dari salat zuhur itu seperti atau kira-kira ya lamanya seperti bacaan atau selama membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, yaitu surat Sajdah. Dan kami memperkirakan berdiri beliau di dua rakaat setelahnya atau dua rakaat terakhir, yaitu setengah dari yang pertama tadi atau setengah dari dua rakaat pertama. Dan kami menghitung atau memperkirakan berdiri Nabi SAW dalam dua rakaat pertama salat asar itu sebagaimana berdirinya Nabi SAW di dua rakaat terakhir dari salat zuhur, dan dua rakaat terakhir dari salat asar adalah setengah darinya. Maka Abi Sa'id Al-Khudri di sini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ketika salat zuhur itu bacaan beliau kurang lebih ya lamanya atau panjangnya seperti membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah lebih kurang 30 ayat, yaitu sebanyak 3 halaman. Itu di dua rakaat pertama. Kemudian dua rakaat kedua setengah dari itu. Dua rakaat kedua atau di dua rakaat terakhir itu setengah dari bacaan As-Sajdah. Sedangkan salat asar di dua rakaat pertama salat asar itu sama dengan dua rakaat terakhir dari salat zuhur, dan dua rakaat terakhir dari salat asar adalah setengah dari dua rakaat pertama dari salat asar.
Dalam riwayat yang lain yang juga dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'ataini ulaini fi kulli rak'ah qadra 30 ayatan wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah atau qala nisfa dhalik wa fil asri fi rak'ataini al-ulayain fi kulli rak'ah qadra qira'ati 15 ayah wa fil ukhrayaini qadra nisfa dzalika. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan dalam riwayat yang kedua ini lebih jelas yang disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur di 2 rakaat pertama, di mana di setiap rakaat di 2 rakaat pertama, di mana setiap rakaat itu panjangnya selama atau sepanjang bacaan 30 ayat, dan di 2 rakaat terakhir atau 2 rakaat kedua itu panjangnya selama bacaan 15 ayat atau setengah ya dari 2 rakaat pertama. Dan dalam salat asar di 2 rakaat pertama di setiap rakaatnya itu membaca 15 ayat. Sedangkan di 2 rakaat terakhir adalah separuhnya. Kemudian dari Jabir bin Samurah bahwasanya anna ahlal Kufah syakau Sa'dan ila Umar ibn al-Khattab fadzakaru min salatihi fa arsala ilaihi Umar faqadima alaihi fadzakara lahu ma abuhu bihi min amri shalah faqala inni la usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akhrimu anha inni la arkudu bihim fil ulayaini wa ahdhifu fi ukhrayaini faqala dzaka adh-dhannu bika aba ishaq. Dari Jabir bin Samurah beliau mengatakan bahwasanya penduduk kota Kufah, salah satu kota di Irak, mengadukan perihal Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika itu menjadi gubernur di Kufah, mengadukan perihalnya kepada Umar yang menjadi khalifah atau Amirul Mukminin ketika itu. Maka mereka penduduk Kufah tersebut menyebutkan atau mengadukan kepada Umar tentang salatnya Sa'ad, tentang tata cara salat Sa'ad ya. Maka kemudian Umar mengutus utusan kepada Sa'ad agar datang kepada Umar. Kemudian pun Sa'ad bin Abi Waqqas datang ya, kepada Umar. Kemudian Umar menyebutkan apa yang diadukan oleh penduduk Kufah kepada beliau tentang urusan salat. Kemudian Sa'ad mengatakan, sungguhnya aku benar-benar salat sebagaimana salatnya Rasulullah SAW. Tidaklah aku mengurangi sedikit pun dari salat itu. Sungguhnya aku memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan di 2 rakaat kedua. Kemudian Umar mengatakan bahwasanya begitulah yang aku sangka terhadap engkau. Artinya prasangkaku adalah benar ya terhadap engkau. Kemudian hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri juga, qala laqad kanat salatu adh-dhuhri tuqam fayadhhabu adh-dhahyu ila al-baqi fayaqdi hajatahu thumma yatawaddau thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ar-rak'atil ula mimma yutawwiluha. Dari Abi Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat zuhur, kemudian pergilah orang ke Baqi ya, kuburannya para sahabat di sekitar Masjid Nabawi. Maka kemudian mereka di situ, maka kemudian dia membuang hajatnya di situ, kemudian dia berwudu, kemudian dia datang kembali
ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW masih di rakaat yang pertama. Begitulah Nabi SAW memanjangkan rakaat yang pertama. Dalam hadis yang kedua, yang selanjutnya ini juga dari Abi Sa'id, disebutkan dari perawi hadis yaitu seorang tabi'in bernama Qaz'ah. Beliau mengatakan, qala ataitu Aba Sa'id al-Khudri wa huwa makthurun alaihi falamma tafarraqa an-nas minhu qultu inni la as'aluka amma yas'aluka haula'i anhu qultu as'aluka an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ma laka fi dhalika min khairin fa'adaha alaihi faqala kanat salatu adh-dhuhri tuqam fayantaliqu ahaduna ila al-baqi fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fayatawadda thumma yarji'u ila al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula. Bahwasanya Qaz'ah mengatakan, aku datang kepada Abi Sa'id al-Khudri sedangkan beliau ketika itu sedang duduk dan beliau didatangi oleh banyak manusia atau sahabatnya untuk bertanya. Artinya beliau, Abu Sa'id al-Khudri ini dikelilingi oleh manusia karena mereka ingin bertanya. Kemudian ketika manusia tersebut pergi, kemudian aku mengatakan kepadanya bahwasanya aku tidak akan bertanya kepada engkau tentang yang mereka tanyakan. Aku hanya bertanya kepada engkau tentang salat Rasulullah SAW. Maka Abu Sa'id mengatakan, apakah ada kebaikan bagimu dalam hal tersebut? Kemudian beliau mengulangnya, yaitu mengulang pertanyaannya, yaitu aku menanyakan tentang salat Rasulullah. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, salat zuhur pernah didirikan atau sudah iqamah, kemudian salah seorang dari kami pergi ke Baqi, kemudian dia membuang hajatnya di situ, kemudian dia pulang ke rumahnya, kemudian berwudu, kemudian kembali ke masjid, kemudian dia pergi ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW masih dalam rakaat yang pertama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bacaan Nabi SAW dalam sholat zuhur dan asar. Ini dari Abi Qatadah, kemudian dari Abi Sa'id, ya, kemudian Jabir bin Samurah tadi. Beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim, di mana riwayat-riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW dalam riwayat Abi Qatadah tadi disebutkan, Nabi membaca di rakaat atau dua rakaat pertama itu lebih kurang 30 ayat, ya, atau sepanjang surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah lebih kurang 3 halaman, ya. Itu bacaan Nabi SAW di dua rakaat pertama, atau yang lebih jelas lagi tadi disebutkan di per rakaat, ya. Menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memanjangkan bacaannya di dua rakaat pertama sholat zuhur. Begitu juga dalam sholat subuh. Kemudian sholat asar di dua rakaat kedua atau di dua rakaat terakhir itu beliau separohnya. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya boleh seorang membaca di dua rakaat terakhir membaca ayat, ya, selain Al-Fatihah. Boleh juga dia membaca ayat, ya. Karena itu dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian sholat asar itu panjangnya dua rakaat pertama sama dengan dua rakaat terakhir dari sholat zuhur. Sedangkan dua rakaat terakhir sholat asar itu panjangnya separuh dari dua rakaat pertama dalam sholat asar itu sendiri. Ini kita bisa bayangkan bagaimana, ya, sholat Nabi SAW. Dan bahkan tadi di hadis yang terakhir, hadis Abi Sa'id, menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika sudah iqamah, kemudian seorang sahabat misalnya dulu disebutkan pergi dia dulu ke Baqi, kemudian dia pulang ke rumah, dia wudu, dia pergi ke masjid, maka Nabi masih sholat, masih di rakaat yang pertama. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW lama, ya. Dan ini juga, hadis ini juga menunjukkan, ya, keutamaan berwudu di rumah, ya. Sahabat tadi dari Baqi, kemudian dia pulang ke rumahnya terlebih dahulu, kemudian dia berwudu, kemudian dia
ke masjid. Ini menunjukkan ya bahwasanya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di salat zuhur itu panjang ya, di 2 rakaat yang pertama. Kemudian bab yang ke-35 yaitu bab al-qiraah fi subhi, yaitu bab yang menjelaskan tentang bacaan Nabi di salat subuh. Ya, bacaan Nabi di salat subuh. Dari Abdullah bin Sa'ib qala shalla lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah fastaftaha suratal mu'minin hatta jaa dzikru Musa wa Harun aw dzikru Isa. Muhammad ibn Abbas yashukku aw ikhtalafu alaihi akhadhatin nabiyyu akhadhatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'latun faraka'a wa Abdullah ibn Sa'ib hadirun dzalika. Dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat menjadi imam salat subuh, mengimami kami dalam salat subuh di Mekah. Kemudian beliau ketika itu membuka bacaan beliau di salat subuh dengan membaca surah Al-Mu'minun atau Al-Mu'minin. Kemudian sampai pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang Nabi Musa dan Harun atau Isa, ya, ini perawi hadis ragu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu batuk, kemudian beliau ruku. Hadis selanjutnya dari Qutbah bin Malik dari Amr bin Huwairits annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wal laili idza as'as. Dari Amr bin Huwairits bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wal laili idza as'as, yaitu dalam surah At-Takwir ya. Dari Qutbah bin Malik qala shallaitu wa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a qaf wal Qur'anil Majid hatta qara'a wan nakhla basiqat faja'altu uraddiduha. Dari Qutbah bin Malik beliau mengatakan bahwasanya aku salat dan salatlah bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca Qaf wal Qur'anil Majid, yaitu surat Qaf ya. Sampai beliau membaca wan nakhla basiqat ya, dalam surah Qaf, kemudian aku mengulang-ulangnya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan lebih jelas dari Qutbah juga, sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Ya, Qutbah mengatakan bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh ya, dalam salat subuh dijelaskan ya, dengan jelas wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid, yaitu ayat ini dalam surah Qaf ya, itu yang diingat oleh Qutbah tadi. Kemudian hadis juga dari Jabir bin Samurah qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri Qaf wal Qur'anil Majid wa kana salatuhu ba'du takhfifan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Samurah, membaca di salat subuh itu Qaf wal Qur'anil Majid, dan salat itu ya, salat Rasulullah itu termasuk ringan, kata Jabir bin Samurah. Qaf wal Qur'anil Majid itu lebih kurang 3 halaman ya. Dari riwayat selanjutnya ya, dari Simak ibni Harbin qala sa'altu Jabir bin Samurah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yukhaffifu as-shalah wa la yusalli salata haula. Qala wa anba'ani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri bi Qaf wal Qur'anil Majid.
dari Simak ibni Harbin, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah tentang salat Nabi. Maka beliau mengatakan bahwasanya salat Nabi itu ringan dan tidak seperti salat mereka, yaitu di mana Jabir memberitahukan bahwasanya Nabi SAW membaca dalam salat subuh surat Qaf, wal Qur'anil Majid. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Jabir bin Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri al-laili idza yakhsha wa fil asri nahwi dzalika wa fi subhi atwala min dzalik. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur itu wal laili idza yakhsha, surah Al-Lail. Kemudian dalam salat asar seperti itu, semisal dengan itu panjang suratnya. Dan dalam salat subuh itu lebih panjang dari surat tersebut. Riwayat selanjutnya juga dari Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri sabbih isma rabbikal a'la wa fi subhi bi atwala min dzalik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat zuhur sabbih isma rabbikal a'la, dan dalam salat subuh lebih panjang dari itu. Kemudian dari Abi Minhal an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil ghadat min as-sittin ila mi'ah. Dari Abi Minhal dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh yaitu dari 60 sampai 100 ayat. Riwayat selanjutnya dari Abi Barzah al-Aslami qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina sittin ila mi'ah ayatan. Dari Abi Barzah juga beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat fajar atau salat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh, di mana di antara kesimpulannya adalah bahwasanya salat subuh lebih panjang daripada bacaan salat zuhur dan asar. Di mana tadi disebutkan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Mu'minun, atau membuka bacaan salat subuh dengan surah Al-Mu'minun. Kemudian Nabi ruku ketika beliau batuk. Ini salah satu disebutkan oleh para ulama ketika seorang ada uzur atau suaranya mungkin serak dan sebagainya, maka boleh dia berhenti kemudian dia ruku. Ini bagi imam. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa riwayat tadi dari Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi membaca surat Qaf dalam salat subuh. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bacaan beliau itu antara 60 sampai 100 ayat. Ini dalam salat subuh. Dan tadi disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya ringan. Itu ringan bagi para sahabat di zaman itu. Nah, kita bisa bayangkan Qaf kalau kita baca atau kita lihat Qaf itu 3 halaman. Itu dibaca dalam salat subuh Di zaman Nabi itu dianggap ringan. Para sahabat mengatakan itu ringan salatnya. Menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat memperhatikan salat dan sangat bersemangat dalam salat, terutama salat subuh. Makanya sebagian sahabiat itu mereka mendatangi masjid salat subuh, karena salat subuh salat yang paling utama dan bacaan paling panjang. Maka Nabi SAW tadi disebutkan membaca surat Qaf atau membaca antara 60 sampai 100 ayat. Dan itu kata sahabat ringan. Kalau kita baca hari ini mungkin sebagian orang sudah batuk-batuk itu jemaahnya, karena imamnya kepanjangan. Yang ini berbeda memang. Bukan imamnya yang batuk, tapi makmum yang batuk.
Nah, kemudian bacaan salat maghrib ya. Dari Abdullah bin Abbas qala inna Ummul Fadl bintil Harith sami'atuhu wa yaqra wal mursalati urfa faqalat ya bunayya laqad dzakartani bi qira'atika hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwasanya Ummu Fadl bintil Harith, yaitu ibu beliau sendiri, mengatakan bahwasanya mendengar Abdullah bin Abbas membaca wal mursalat. Maka Ummu Fadl mengatakan, wahai anakku, yaitu Abdullah bin Abbas, sungguh engkau telah mengingatkanku dengan bacaan surat tersebut, yaitu di mana aku mendengar surat itu adalah surat terakhir yang aku dengar dari Rasulullah SAW, yang mana beliau membaca surat tersebut dalam salat maghrib, yaitu surat Al-Mursalat, ya, wal mursalati urfa. Kemudian dari Jubair bin Mut'im, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u bitur fil maghrib. Dari Jubair bin Mut'im, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur ya, dalam salat maghrib ya. Membaca surah At-Tur dalam salat maghrib. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya, terakhir bacaan di salat Isya. Dari Syu'bah dari Adi qala sami'tu al-Bara' yuhaddits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana fi safarin fa shalla al-isya al-akhirah fa qara'a fi ihda ar-rak'ataini wat-tini waz-zaitun. Dari Syu'bah dari Adi, beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Bara', yaitu Bara' bin Azib, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika dalam perjalanan, kemudian beliau salat Isya, maka beliau membaca di salah satu rakaat dalam salat Isya tersebut membaca surah Wat-Tini waz-Zaitun atau surah At-Tin. Hadis selanjutnya juga dari Bara' bin Azib, beliau mengatakan shallaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya fa qara'a bit-tin waz-zaitun. Dari Bara' bin Azib, beliau mengatakan saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, maka beliau membaca surah At-Tin. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Bara' bin Azib bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tin dalam salat Isya. Kemudian beliau mengatakan, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu." Aku tidak pernah mendengar suara yang lebih indah daripadanya, yaitu daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis dari Jabir, qala Jabir bin Abdullah qala kana Mu'adz yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti fa ya'ummu qaumahu fa shalla lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya thumma ata qaumahu fa ammahum faftataha bi suratil Baqarah fanharafa rajulun fa sallama thumma shalla wahdahu wa ansaraf faqalu lahu anafaqta ya fulan qala la wallahi la atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ukhbirannahu fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ashabu nawadih na'malu bin nahar wa inna Mu'adzan shalla ma'aka al-isya thumma ata faftahtaha bi suratil Baqarah fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz faqala ya Mu'adz afattanun anta iqra bi kadza wa qra bi kadza. Dari Jabir, beliau mengatakan bahwasanya Mu'adz pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendatangi kaumnya. Kemudian beliau suatu malam pernah salat bersama Nabi SAW, salat Isya, kemudian mendatangi kaumnya, kemudian beliau menjadi imam. Maka kemudian beliau membuka atau membaca surat Al-Baqarah, salat Isya. Kemudian salah seorang di antara makmum kemudian memisahkan diri, kemudian salat sendiri, kemudian dia pergi. Kemudian para jemaah mengatakan, apakah kamu munafik wahai si fulan? Maka beliau mengatakan tidak. Maka orang ini mengatakan tidak, demi Allah aku akan mendatangi Rasulullah SAW dan akan aku beritakan tentang ini. Maka orang itu, sahabat tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya kami adalah orang yang
siang harinya bekerja wahai Rasul, ya, mengairi sawah kami, tanaman kami, yaitu penduduk Madinah, karena mereka punya ladang. Maka kemudian Mu'adz salat Isya bersama engkau, kemudian dia salat Isya bersama kami, kemudian dia membaca surah Al-Baqarah. Maka kemudian Nabi SAW langsung menoleh kepada Mu'adz, kemudian mengatakan, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Maka hendaknya engkau membaca surat ini dan ini. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan dari Jabir bahwasanya Nabi mengatakan Iqra, ya, wasyamsi waduhaha wadduha walaili idza yaghsha wasabbih isma rabbikal a'la. Itu Nabi mengatakan kepada Mu'adz, bacalah wahai Mu'adz surah Asy-Syamsi waduhaha, kemudian surah Ad-Duha walaili idza yaghsha, sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian juga riwayat selanjutnya juga disebutkan oleh Imam Muslim juga Jabir tadi, ya, tentang Mu'adz bin Jabal. Ya, beberapa riwayat disebutkan oleh Imam Muslim tentang Mu'adz bin Jabal yang beliau pulang dari salat bersama Nabi, kemudian menjadi imam di kaumnya, kemudian beliau membaca surah Al-Baqarah. Kemudian salah seorang jamaah memutuskan salat berjamaahnya dan salat sendiri, kemudian menghadap Nabi SAW. Kemudian Nabi menyuruh untuk membaca surah Asy-Syams, surah Al-Lail, surah Ad-Duha, surah Sabbihis. Maka bisa kita lihat di sini bacaan Nabi SAW dalam salat Isya, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya Imam Nawawi, ya, menyebutkan bahwasanya bacaan Nabi SAW itu dalam salat subuh, ya, dan zuhur itu bisa dibaca surat tiwalul mufassal, yaitu surat-surat mufassal yang panjang. Itu surat mufassal dari surat Qaf, ya. Kemudian salat asar dan isya itu bacaannya wasatul mufassal, pertengahan dari surat mufassal dari An-Naba sampai Ad-Duha. Kemudian maghrib itu qisarul mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi di sini tentang bacaan Nabi SAW dalam salat 5 waktu. Kemudian juga faedah dari hadis ini bagaimana seorang tentunya juga melihat kondisi. Imam Nawawi menjelaskan di sini bahwasanya Nabi SAW tidak mesti selalu seperti itu bacaannya, tapi Nabi juga melihat kondisi, di mana bacaan Nabi ya lebih kepada bacaan yang disebutkan tadi, ya, dalam surat mufassal, ya, tidak terlalu panjang sebenarnya. Tentunya juga ya melihat kepada kondisi makmum. Kalau mungkin sudah terbiasa dengan surat-surat yang agak panjang seperti surat Al-Mufassal, surat Qaf dan sebagainya, mungkin bisa dibaca itu. Tapi juga tentunya kalau kita misalnya di tempat yang mungkin baru, ya, untuk salat berjamaah saja, mungkin mereka sudah ke masjid saja sudah, alhamdulillah, mungkin kita menerapkan hal ini bertahap, ya. Karena kalau kita langsung misalnya baca surah Qaf di salat subuh, mungkin besoknya enggak datang lagi ke masjid, ya. Maka ini juga perlu, ya, diperhatikan, ya. Nanti akan disebutkan dalam bab setelah ini, yaitu perintah untuk meringankan salat, ya. Tapi tentunya yang dibaca oleh Nabi SAW yang disebutkan ini adalah bacaan yang sempurna, ya, yang sempurna, yang mestinya kita mengikutinya, dan sekali lagi sesuai dengan kondisi jemaah yang tentunya juga tidak mengurangi dari salat itu sendiri. Nah, wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.